Ya, oke. Jadi syarat untuk menjual diri tadi bukan hanya cuma sekedar dari outlook, tapi juga dari inner, dari dalam hati. Kalau dalam hati kita cantik, pasti cantik. Kalau dalam hati kita ganteng, pasti ganteng. Percaya nggak sama diri sendiri? Good. Oke. Yang berikutnya, cara jual diri. Cara jual dirinya gimana kak? Pasangin aja label ini. Cekrek aja kak. Ya, 3.000. Oke. Cara jual diri itu banyak. Saya menjual dirinya dengan cara saya menjual berita, dengan cara saya menjual suara, dengan cara saya menjual informasi setiap hari. Teman-teman yang bisa teman-teman jual apa? Di sini ada yang punya mimpi untuk mewujudkan cita-cita apa enggak? Bisa sharing nggak kepada saya? Misalkan ada yang ingin buka kafe nggak? Ada. Ada yang ingin buka restoran? Ada. Ada yang ingin jadi penyanyi? Ada. Ada yang ingin jadi misalkan saja servis motor? Ada nggak? Bengkel? Semuanya bisa dipelajari di Taiwan. Nah, jadi pada saat kita semuanya sudah siap, kuncinya sudah siap, syaratnya sudah siap, kita baru bisa jual diri. Cara menjualnya tergantung industri apa yang kamu tekunkan. Kalau hari ini teman-teman merasa saya masih tetap ingin buka toko kelontong, walaupun toko kelontong di RT saya itu jumlahnya sudah 50, saya tetap mau buka, boleh nggak? Boleh. Dengan apa? Dengan rasa percaya diri kamu. Dengan apa yang kamu pelajari di Taiwan. Toko kelontong di Taiwan sama toko kelontong di Indonesia beda nggak? Beda. Mumpung teman-teman ada di Taiwan, nyontek aja, copy paste bawa pulang ke Indonesia. Itu adalah cara yang termudah. Ya. Tadi teman-teman ada yang bertanya, Kak, kalau misalkan kita jualan barang lewat Facebook, kita kenapa? Ada pajak dan sebagainya. Kita belajar, kita jangan hanya berpikir kita harus dapat uang terlebih dahulu. Misalkan saja hari ini saya berbicara di sini, semuanya sudah keluar, saya nggak tahu nih habis saya bicara, saya dikasih gaji apa enggak. Artinya, saya menjual dulu. Jangan berharap ada pemasukan, karena saya tidak tahu apakah yang saya sharing pada hari ini bisa memuaskan teman-teman semuanya. Ada 6L. 6L apaan sih kak? 6L itu juga bukan kata-kata saya. 6L itu kata-kata dari Tony Syahputra. Sama-sama namanya Tony, tapi dia Tony Syahputra. Dia berada di Indonesia. Sempat saya wawancara dan dia mengatakan, semua hal itu harus ada 6L-nya. Ada yang bisa tebak nggak 6L-nya apa? Terus? Langkah. Terus? Apa? Lemari. Lucu deh kamu. Oke, langsung saja. 6L itu adalah latihan, 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 lagi-lagi, latihan. Dicatat ya. Saya saja menerapkan loh. Latihan, 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 lagi-lagi latihan. Terus saya bilang kepada si Tony, Ton, lu mah ngerjain gue. Tapi kenyataan di lapangannya tidak. Karena memang apa yang dikatakan oleh Tony Syahputra itu benar. Latihan, 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 lagi-lagi latihan. Seperti halnya saya sudah menulis artikel yang berjudul Interpreter Pro.
tulisan itu akan dimasukkan ke dalam salah satu buku yang ditulis oleh 20 presenter Indonesia. Saya di dalamnya salah satu. Sayangnya, saya selama ini jualan suara, cuma modal bacot kata orang. Jadi pada saat saya melakukan menulis, ternyata tulisan saya tidaklah sebaik yang ditulis oleh presenter di Indonesia. Jadi saya harus latihan lagi. Deadline-nya adalah malam ini. Begitu selesai acara hari ini, saya harus pulang ke rumah menyelesaikan tulisan itu agar bisa segera naik tayang di bulan Desember. Semoga saja bisa masuk ke Taiwan juga. Cara eksis yang Tony hindari dan juga langkah antisipasinya. Banyak langkahnya. Tidak konsisten dengan yang diucapkan. Lebih sering menyebutkan kata-kata negatif ketimbang kata pujian. Merasa bahwa diri sendiri adalah yang terbaik. Ini akan Tony hindari. Terus pasti akan ada yang bertanya, masa sih kakak nggak pernah gagal? Pernah. Saya pernah gagal. Ya, sampai salah satu akun Facebook saya harus saya tutup. Karena terlampau banyak kata-kata yang berisi ujaran kebencian. Banyak yang negatif. Itu konsekuensinya jika teman-teman ingin bermain di dalam dunia maya, di dalam dunia sosial media. Ingat ya, setiap Anda melangkah pasti meninggalkan bayang-bayang. Sama hanya dengan dunia internet. Kecuali teman-teman minta Facebook, tolong tutup akun saya. Baru ditutup secara keseluruhan. Sayang nggak? Sayang banget. Itu semua foto saya yang dari tahun 1990-an sampai tahun lalu, itu semua di dalam. Harus saya buang begitu saja. Karena terlampau banyak ujaran kebencian. Entah itu ujaran kebencian yang saya tulis, entah ujaran kebencian yang ditulis orang lain, terus orang lain ngetek-ngetek saya. Akhirnya nama baik saya rusak nggak? Rusak. Jadi konsekuensinya saya tutup, saya ganti yang baru. Ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk bisa eksis di dalam dunia media sosial, ada banyak hal. Ada yang menggunakan jalan yang semau gue, bener gak? Ada yang bermain dengan dikit-dikit kasih quote. Dunia ini indah. Hadapilah kehidupan ini dengan senyuman. Selalu tulisannya begitu, bener gak? Ya. Atau ada juga yang suka, ya Facebookku tolonglah saya agar saya dilindungi dan dijauhkan daripada yang suka mencemarkan nama saya. Berdoanya sama Facebook, bener gak? Ya, oke. Ada juga yang suka yang mungkin saja dia calon koki tapi nggak jadi postingannya foto makanan semua. Ada juga yang suka posting dompet, tas, jam tangan, pokoknya segala sesuatu yang branded. Ya. Itu cara eksis, kita tidak bisa pungkiri, bener nggak? Ya, setiap orang punya gaya eksisnya masing-masing. Ada yang suka posting misalkan saja selain tadi makanan, tas, dompet, tulisan-tulisan yang indah, ataupun juga gerutuan, ataupun juga doa kepada Facebook. Ada yang satu lagi apa? Selfie. Setelah selfie, editing dulu. Editing dulu. Ya. Yang gelap jadi cemerlang. Yang botak jadi rambutnya banyak. Nanti akan Tony bagikan, karena itu juga salah satu bahan yang harus Tony sharing pada hari ini. Oke Kak, lanjut Kak.
Sedapat mungkin tidak memihak, menghindari ruang, tempat, komunitas, dan sejenisnya yang tidak mencerminkan keramahan, persahabatan, atau yang terlampau bersifat kedaerahan, dengan catatan punya jejak rekam yang buruk di tengah masyarakat. Artinya di sini, kalau bisa, jika teman-teman ingin jadi orang yang bisa selalu eksis di media sosial, hindarilah. Bukannya nggak mau jadi teman, tapi hindari. Karena kenapa? Itu akan mempengaruhi bisnis yang teman-teman lakukan. Itu juga akan mempengaruhi nama baik teman-teman. Itu juga akan mempengaruhi Anda sebagai salah seorang pengguna media sosial. Tony ambil contoh. Teman-teman tentu tahu, saya mohon maaf ya di sini ya, saya mohon maaf bro, saya bukan Islam, tetapi saya suka temenan sama orang Islam. Selain warga Indonesia, juga warga Taiwan. Nah, nilai positifnya adalah pada saat saya posting sesuatu yang berbau Islam, teman-teman Indonesia suka. Orang-orang yang berhubungan dengan Islam suka. Tetapi orang-orang yang anti ada nggak? Ada. Ya, ada. Akan mulai menghindari Tony. Padahal saya nggak ngapain loh. Saya cuma pergi makan bareng doang loh. Cekrek foto bersama. Nah, jadi untuk bisa selalu eksis, teman-teman harus mempertimbangkan banyak hal. Artinya, teman-teman bikin satu branding, dimasukkan ke dalam media sosial, dan media sosial itu adalah milik Anda. Itu perusahaan kamu. Ya, karena sekarang banyak sekali orang yang berjualan online, berjualan lewat media sosial, berjualan lewat Instagram, dan lain sebagainya. Itu salah satu toko kamu. Jikalau toko kamu itu mengalami kerugian, ya kamu sendiri yang rugi. Untuk menghindari ini, kalian harus berpikir matang-matang apa yang tadi Tony tulis. Kecuali kamu punya nama samaran baik, punya nama samaran lain, bukalah akun yang lain, yang pribadi banget, ya, yang semua orang nggak tahu, ya, cuman yang tahu diri sendiri atau beberapa anggota keluarga saja. Tony ada nggak? Ada. Ya. Karena kenapa? Saya tidak bisa memastikan orang-orang yang pertemanan dengan saya itu pasti selalu baik terhadap saya. Belum tentu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diperlukan, saya membuat akun dengan nama samaran. Dan akun nama samaran itu hanya untuk keluarga, agar mereka tahu saya di Taiwan dalam kondisi baik, saya di Taiwan dalam kondisi sehat. Kalau ada typhoon nggak ketiup angin, ya. Kalau ada gempa nggak roboh, ya. Paling tidak ada jalan keluarnya, ya. Itu salah satu cara untuk bisa membedakan media sosial yang kamu gunakan untuk publik atau untuk pribadi. Oke Kak, lanjut Kak. Mengurangi namun tidak berarti harus menghapuskannya dari kehidupan kita, yakni keluar masuk ke dalam kawasan yang bisa membuat orang punya pikiran yang berbeda terhadap diri kita. Misalkan saja malam malam, diskotik, bar, kamar motel, dan lain sebagainya. Kamar motel kalian pernah pergi ya? Kok nggak jawab? Bercanda ya, bercanda. Khususnya di masa-masa sensitif. Yang disebut dengan masa-masa sensitif, misalkan saja udah tahu jelas-jelas sekarang lagi pandemi COVID-19, malah cekrek-cekreknya di rumah sakit. Itu kan sensitif kan? Nah, itu salah satu contohnya. Misalkan saja yang lagi yang sensitif. Kalau ambil contoh, teman-teman tidak pernah akan melihat foto Tony di bar, di klub malam, di diskotik, di kamar motel. Jaim nggak? Menurut teman-teman jaim nggak? Jaim, pakai banget. Karena kalau saya nggak jaim, saya nggak punya produk lain loh. Yang saya jual kan saya, benar nggak?
Ya, kalau saya sendirinya hancur, duit saya dari mana? Nah, oleh sebab itu, menjaga apa yang kalian miliki yang bernilai itu haruslah dijaga dengan baik-baik, jangan sampai rusak. Ya. Ibarat kata, misalkan saja burung cendrawasih, indah bulunya, tapi kalau dia tidak bisa menjaga bulunya, itu namanya burung botak. Sama kan, sama-sama bentuknya burung, tapi dia sudah tidak punya bulu, namanya burung botak. Beda dengan bulu yang indah, namanya cendrawasih. Oke, lanjut kakak. Prinsip jaga image ataupun juga ajaib itu berlaku seumur hidup, kecuali jikalau teman-teman sudah tidak ingin lagi berkecimpung di dalam dunia sosial media. Di sini ada yang kenal saya nggak sebelumnya? Ada ya? Ada yang jadi follower saya nggak? Oke. Sedikit banyak tentu pasti akan pernah melihat gelutuan saya, benar nggak? Nah, oleh sebab itulah saya hapus akunnya dulu. Karena saya masih harus jaim. Kalau saya biarkan begitu saja, itu nanti pasti akan di screenshot sama orang, diposting lagi, di screenshot lagi, diposting lagi, di screenshot lagi, diposting lagi. Jadi urusannya nggak pernah selesai. Benar nggak? Ya, hindarilah hal-hal tersebut. Ini pengalaman yang paling sakit yang pernah Tony alami, yaitu di screenshot, di repostingnya sampai bertahun-tahun. Selalu urusannya sama. Ya, itu lagi. Sampai bosan kan bacanya kan ya. Akhirnya kan meninggalkan saya jadinya. Ya, oke. Itu tadi sekedar contoh aja. Oke kak. Upayakan apa yang Anda ucapkan, itulah yang harus Anda lakukan. Jangan lain di bibir, lain di hati, apalagi lain di dalam sikap kesehariannya. Ini sudah jelas. Ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak merokok. Artinya, lebih baik kamu jangan ngomong sama orang, kamu jangan merokok, merokok tidak baik untuk kesehatan. Kamu setelah ngomong selesai di luaran apa? Lebih baik tidak ngomong, benar nggak? Nah, jadi apa yang kamu katakan di dalam media sosial itu harusnya dari hati. Jangan ngomongnya di media sosial, ayo kita sumbangan yuk, kasihan tuh ada korban bencana. Dia nggak sembuh. Nah, jadi jangan berbeda ya antara yang dikatakan, yang diucapkan, yang diposting dengan yang dilakukan. Ingat ya, ini semuanya adalah tahap yang paling simpel. Mengapa bisa sukses menjadi seorang yang eksis dalam media sosial? Karena ia mampu menjaga apa yang dia miliki di media sosial, sehingga media sosialnya itu bisa terus berkembang dan menjadi bagian inspirasi untuk orang lain. Oke? Lanjut kak. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan radio merupakan salah satu media untuk menyampaikan informasi, pendidikan, kemudian kontrol sosial, dan juga untuk pemberdayaan. Di mana di Indonesia radio juga berperan untuk memprogramkan Beliau siapa? kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah Profesor Dr. Sunu Budiharjo. Ternyata tidak hanya dari Bina Nusantara University yang mengepalai bidang Departemen Komunikasi. Beliau teman saya, usianya sudah sangat cukup tinggi ya, tetapi masih saja terus bersemangat, bahkan dia menjadi pembawa acara untuk Binus TV-nya pada saat dia mewawancarai Tony. Ini terjadinya kapan nih? Teman-teman nanti ngecek ya, lihat ya, itu tampangnya tampang kapan?
Pemirsa, ini telah hadir bersama kita di Nur Studi Tony Tansip, seorang senior koordinator dari Radio Channel Internasional, kemudian Ibu Esti dari Global Council Association. Kira-kira usia berapa? Keduanya merupakan narasumber kita. Tahun berapa dan tahun berapa? Ini tahun 2015. Kenapa? Karena yang saya jual adalah diri saya sendiri, jadi saya selalu melakukan inovasi dan kreativitas. Kalau yang ini kalau tidak dari Pak Joy, mana Pak Joy? Pak Joy, maaf ya Pak Joy ya, saya tampilin saingan kamu nih. Oke, ini kurang lebih direkamnya pada tahun 2017 oleh TVBS. Pada saat itu saya masih punya majalah ini. 当时的状况就是我们在跟时间在赛跑，那时候呢，我就准备了很不同的报道方式。第一，印尼宇宙级人用他的能